Story. Sesampainya di rumah, mereka mendapati kalau masalah yang mereka kira sudah selesai itu ternyata jauh dari kata selesai. Jeff dan Liu sudah melihat mobil polisi itu jauh sebelum mereka tiba. 2 mobil polisi terparkir di depan rumah. Mereka berdua terkejut karena mereka tahu kenapa polisi itu ada di sini. Kakak beradik itu masuk ke ruang tamu. Di sana mereka melihat kedua orang tua mereka duduk di sofa dengan 2 petugas polisi berdiri membelakangi tembok sambil menulis sesuatu di buku catatan. Abis ngapain kalian? Teriak Sheila saat kedua anak laki-laki itu masuk. Liu yang lebih muda dan lebih labil daripada Jeff mulai membela diri. Beberapa anak nakal menyerang kami di toko video itu. Mereka bermain-main dengan sepeda kami. Saat kami keluar, mereka malah menyerang kami. Oh ya? Tapi yang ayah dan ibu dengar tidak seperti itu. Sheila Matwoods dengan suara yang tegas dan penuh dengan amarah dan ketidakpuasan. Enggak ya, ini yang terjadi. Kami lagi keliling-keliling di friendly video. Terus 3 anak nakal itu pakai sepeda kami. Kami cuma jalan keluar dari toko, tapi mereka mulai maki-maki dan berusaha buat ngajak berantem terus. Pas kami mau pergi, salah satu dari mereka malah mukul Liu. Akhirnya, salah satu polisi itu bicara. Papa namanya bertuliskan Williamson. Kami mendapat komplain yang serius tentang kalian berdua. Menurut keterangan saksi mata di pusat perbelanjaan, kalianlah yang memulai pertengkaran dengan Randy dan teman-temannya. Jeff menyadari kalau suara polisi itu tidak terdengar asing saat dia menyebut nama Randy. Kota ini cukup kecil, jadi ada kemungkinan kalau polisi ini pernah menjadi pelatih Randy di kompetisi lokal atau minum bir dengan ayahnya. Bahkan dia tidak akan terkejut kalau ternyata polisi itu adalah paman dari salah satu anak nakal itu. Tidak, Pak. Bukan kami yang memulainya, tapi mereka. Kami hanya ingin sepeda kami kembali lalu pergi. Mereka yang menghalangi kami. Tapi William tetap melanjutkan, seakan-akan tidak memedulikan perkataan Jeff. Beberapa saksi mata termasuk penjaga toko video mengatakan kalau kamu yang memukul pertama. Mereka bilang anak-anak itu memang memakai sepeda kalian. Tapi coba kalian jawab dulu pertanyaan ini. Apakah kalian merantai sepeda kalian atau kalian biarkan begitu saja di luar toko? Emangnya kenapa? Begini nak, kalau kamu membiarkan sepedamu begitu saja di jalan, kamu tidak bisa menyalahkan Randy dan teman-temannya jika mereka memakainya, bukan? Akan beda ceritanya kalau kamu mengamankan sepeda itu, tapi kau malah meninggalkannya seperti itu. Ayah dan ibu gak akan percaya kan sama omong kosong ini? Ayah dan ibu tahu aku dan Liu gak suka memulai perkelahian. Kapan coba kami pernah memulainya? 3 anak bangsat ini yang cari masalah dengan kami. Ayolah, 2 polisi ini jelas berpihak sama mereka. Masa ayah dan ibu gak sadar? Jeff tahu dia mengambil risiko besar dengan mengatakan itu. Tapi dari kemarahannya, kita tahu Jeff berharap orang tuanya percaya kepada mereka. Jeff, jangan bicara dengan nada seperti itu ke petugas ya, ataupun kepada orang tuamu ini. Jelas kalian tidak menyukai tempat ini. Kalian rindu rumah lama kalian, tapi memulai perkelahian di jalanan tidak akan mengubah apapun. Dengar, kalian beruntung tidak ada orang tua yang menuntut kalian. Kejadian tadi hanya dilaporkan sebagai perkelahian biasa. Tapi dengar baik-baik, kalian tetap akan mendapat peringatan. Ini kota yang damai, tidak seperti New Orleans. Kami tidak akan mentoleransi perilaku seperti itu di sini. Kalau kalian bertemu dengan Randy, Kate, dan Troy, aku sarankan kalian untuk meminta maaf. Kami akan mengawasi kalian. Jadi jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi. Kalian tidak mau punya catatan kalau kalian pernah dipenjara, bukan? Jeff bisa merasakan amarah dalam dirinya meluap dan tidak bisa menahan lidahnya lagi. Emangnya Randy ini siapa sih buat Pak Ofsir Williamson? Sepupunya? Anak temannya Pak Ofsir? Atau mungkin Pak Ofsir pernah berhubungan dengan ibunya saat bertugas? Yang mana Pak Ofsir? Cukup! Masuk ke kamar kalian! Ternyata Matt Woods bukanlah pendiam yang tidak bisa marah. Dia menyuruh kedua anaknya itu masuk ke kamar. Jeff dan Liu menaiki tangga ke lantai 2, tapi mereka menolak untuk merasa malu ataupun menyesali perbuatan mereka. Sepanjang hari itu, tidak satupun dari orang tua mereka yang berbicara. Jeff dan Liu tetap berada di atas, meluapkan rasa frustasi mereka akibat kejadian tadi. Sejak kecil, mereka sudah diperlakukan dengan tidak adil. Mereka menyadari itu. Namun, satu hal yang masih bisa mereka syukuri adalah mereka tidak dipanggil ke pengadilan ataupun ditahan. Tapi Jeff dan Liu tetap yakin kalau mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi tadi. Polisi itu ngelindungin Randy loh. Jelas. Mulai sekarang kita harus saling jaga. Lu lihat sendiri kan, bahkan orang tua kita nggak berusaha ngebela kita loh. Iya, gue juga heran sama mereka. Satu-satunya hal yang mereka pentingin itu cuman image mereka di mata orang sekitar.
Mereka tuh berusaha nyatu sama keluarga Stamford. Pokoknya gak boleh ada perkelahian lagi. Kalau kita ketemu sama Randy dan dua kacungnya itu, kita abaikan aja, oke? Tapi kan lu bisa aja ngehajar mereka, Jeff. Kenapa kita harus kabur sih? Karena gue gak bisa ngelawan polisi, Liu. Gue juga gak mungkin ngelawan ayah sama ibu. Pada akhirnya kita bisa kena masalah. Randy dan temen-temennya itu dilindungin di sini, sedangkan kita enggak. Jadi kalau kita lihat mereka, kita berusaha ngehindar aja, ngerti? Gue ngerasa kayak pecundang. Gue masih belum ngebalas pukulan kayak Udah, gue udah bales dia sama temennya yang gendut juga. Gue harap mereka bakal ngebiarin kita mulai sekarang. Jeff hanya bisa menghela nafas.